Uh, apakah sudah terlihat dengan jelas, Bu? Jelas-jelas, Pak. Oke. Baik, sebenarnya tema yang diberikan kepada saya untuk saat ini adalah tema yang lumayan luas sebenarnya. Namun kita hanya akan mendiskusikan konsepnya saja ya untuk saat ini, karena secara detail tentunya ini butuh beberapa waktu, yaitu apa itu revolusi jin, apa itu gen, ekspresi, kemudian seperti apa status saat ini pertanian baik itu di Indonesia maupun di secara global. Nah, tema ini sangat menarik sebenarnya, akan tetapi secara teknis ini membutuhkan jam belajar yang tidak hanya dalam 1 atau 2 jam ya, Bu. Nah, baik, ada mahasiswa yang mungkin selama ini belum begitu mendalami ya di bidang material genetik, artinya dalam hal ini DNA. Mungkin ini sekedar refresh ya pengetahuannya untuk kita semua. Pasti dari SMP sebenarnya pengenalan apa itu DNA itu sudah dimulai dari pelajaran biologi ya sebenarnya. Namun secara teori memang teknologi DNA ini sudah lama, dari zaman saya masih sekolah juga sudah pernah diperkenalkan. Akan tetapi di dalam pelaksanaan dalam bentuk prakteknya ini baru saya dapat ketika mulai bekerja, dan mungkin dengan kemajuan teknologi saat ini ya seluruh mahasiswa itu sangat mudah mengakses pengetahuan, tidak seperti kita di zaman dahulu harus berangkat dulu ke pustaka fotokopi untuk mendapatkan apakah buku itu tersedia atau tidak pada masa itu. Nah, sekarang sebenarnya untuk menggali pengetahuan itu akan peluangnya lebih besar dibandingkan kita di zaman dahulu. Nah, jadi kalau kita ibaratkan, bukan ibaratkan ya, kalau kita misalnya berbicara soal DNA, kita bisa lihat dulu dari susunan tubuh manusia sendiri, yaitu termasuk kita. Nah, itu DNA itu adanya di mana? DNA itu ada di kromosom. Nah, kromosom itu sendiri kan ada di dalam suatu organel yang disebut dengan sel ya. Nah, manusia itu terdiri dari sekitar lebih 50 triliun sel. Nah, hampir seluruh sel tersebut mengandung informasi genetik yang kita sebut atau kita kenal dengan DNA. Nah, DNA tersebut atau informasi tersebut diwariskan dari kedua orang tua kita. Kemudian kalau ini tidak bisa tidak bisa pointer ya sebenarnya. Halo? Ya. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan ini di dalam sebuah globe ya, ini ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu tentunya ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, adapun baik hewan di daratan maupun di lautan. Nah, semuanya itu mengandung sel, kromosom, dan gen itu sendiri. Artinya tubuhnya tersusun oleh sel, kromosom, dan gen. Nah, kalau kita dilihat di sini, mengapa kita penting mempelajarinya? Karena semua produk dari pertanian itu, baik itu tanaman hortikultura, perkebunan, industri, grain, atau yang lebih dikenal dengan food crop atau tanaman pangan, itu improve dari komoditas tersebut adalah berbasis
material genetik tadi. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat ya, di sini ada suatu produk ya, baik itu di setiap bagian dari tumbuhan ini sebenarnya ada gabah, ada batang, ada yang disebut dengan tekstur ya, atau bentuk atau shape dari suatu organisme itu ada pengendalinya, yaitu ada gen. Sehingga dari waktu ke waktu teknologi itu sangat cepat berkembang. Dengan adanya informasi ataupun teknologi sequencing, maka orang bisa mempelajari sekuen DNA yang terkandung di dalam kromosom tadi, yang fungsinya adalah mengendalikan suatu karakter yang kita sebut dengan gen. Nah, tentunya semua sudah mempelajari apa itu, ada 3 tahapan penting yang disebut dengan central dogma. Nah, pada konsep ini, DNA itu akan mengalami transkripsi menjadi RNA, kemudian diterjemahkan atau translasi menjadi suatu molekul yang disebut protein, yang merupakan fungsi dari suatu mekanisme di dalam makhluk hidup. Nah, selain dalam pathway-nya ini, DNA berubah menjadi RNA, kemudian menjadi protein, maka sebenarnya di dalam tubuh tersebut akan selalu terjadi proses yang disebut dengan replikasi. Nah, pada manusia DNA umumnya berada dalam 23 pasang kromosom. Nah, satu set kromosom diwariskan dari ibu dan satu set kromosom diwariskan dari ayah. Nah, setiap kromosom mengandung gen. Nah, jadi kalau dihitung itu genom manusia itu mengandung sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Nah, ini ilustrasi ya yang menggambarkan bahwa ketika kita kenal dengan turunan ya, atau offspring ini. Nah, karakter atau sifat yang berasal dari ayah dan ibu ini akan ada di kita. Kita itu adalah anak dari orang tua kita. Nah, jadi molekul DNA tadi akan dalam hal ini adalah gen, akan diwariskan kepada anak-anaknya, di mana dalam setiap sel ini ada porsinya masing-masing. Sebagian berasal dari orang tua kita yang laki-laki dan sebagian berasal dari ibu kita. Nah, ini hanya mengingatkan kembali bahwa DNA itu diberi kode ya, itu dengan 4 jenis huruf, dan masing-masing itu tersusun sangat teratur. Contohnya saja, A itu akan selalu berpasangan dengan T, dan C itu selalu berpasangan dengan G. Kemudian urutan atau sekuen dari bahasa tersebut memberikan instruksi atau kode bagi sel untuk membentuk molekul. Nah, kalau kita ibaratkan atau kalau kita analogikan, itu DNA itu ibarat sebuah buku resep ya ini. Nah, sedangkan protein adalah komponennya atau ingredientnya. Ingredient tersebut akan membentuk karakteristik fisik yang unik dan melakukan berbagai proses sehingga tubuh kita tetap menjadi sehat. Jadi pada sel manusia itu protein merupakan suatu kekuatan. Nah, misalnya protein ini merupakan dibentuk dari suatu ekspresi gen yang berfungsi atau tugasnya adalah dalam pencernaan makanan yang akan dirilis menjadi energi, ataupun protein tersebut dapat
mengatur transportasi dari bahan-bahan kimia yang bermanfaat di antara sel-sel itu nantinya. Jadi tidak semua DNA di dalam genom manusia itu mengkodekan protein sebenarnya. Itu hanya sekitar 2% saja. Nah, sisanya adalah disebut dengan non-coding region atau daerah yang tidak akan ditranskripsikan atau ditranslasikan untuk membentuk suatu molekul protein. Nah, ini banyak sekali ya non-coding region ini yang antara lain adalah disebut dengan DNA satelit, ada telomeres, ada introns, ada nuclear RNA genes, dan sequence gen regulator. Nah, meskipun ini tidak mengkodekan suatu protein, tapi dalam teknologi atau dalam bioteknologi ini bisa dimanfaatkan sebagai penanda molekuler ke depannya. Namun sampai saat ini masih banyak non-coding DNA atau non-coding DNA ini yang belum diketahui fungsinya. Namun beberapa di antaranya bisa terlibat dari struktur dari kromosom itu seperti apa strukturnya, kemudian juga sudah diketahui sebagian fungsinya itu adalah menjadi kontrol ketika gen itu switch on dan switch off ya. Ini hanya sekilas saja ya dari non-coding DNA tadi. Ini beberapa misalnya fungsinya seperti satelit DNA, telomeres, intron non-coding, RNA genes dan sequence regulatory gene tersebut nanti bisa dipelajari sendiri. Slide-nya nanti bisa saya share dengan melalui Bu moderator ya nantinya. Kemudian berbicara soal gen, itu sebenarnya kita juga mesti paham apa itu genom. Nah, genom itu sendiri adalah keseluruhan jumlah DNA di dalam sel. Nah, termasuk tubuh kita yang terdiri dari 23.000 gen tadi. Nah, ini yang dikenal dengan genom. Kalau kita ibaratkan genom ini sebagai sebuah buku, maka setiap bab dari buku tersebut adalah kromosom. Kemudian kalimat-kalimat di dalam bab tersebut itu yang berperan sebagai gen. Sementara huruf-huruf untuk merangkai kata-kata di dalam kalimat di setiap bab itu merupakan bahasa dari DNA-nya. Sayang sekali ini saya tidak bisa melakukan pointer ya, ternyata saya lupa tadi menyiapkannya. Kemudian ada selain dari genom itu ada istilah yang disebut dengan genomika atau genomik. Nah, ini merupakan studi tentang genom total dari organisme dan penggabungan dari elemen genetik itu sendiri. Nah, genomik itu menggunakan kombinasi antara DNA rekombinan, metode sequencing DNA, dan bioinformatik untuk mengurutkan atau mensequencing dan merakit serta menganalisis struktur dan fungsi dari genom. Nah, genomik ini sebenarnya lebih fokus terhadap interaksi. Nah, di sini ada sebelah kanan itu bisa dilihat interaksi antara lokus dan alel dalam genom, dan interaksi lainnya seperti ada epistasis di sini, kemudian ada pleiotropi dan heterosis. Mari kita lihat ya apa itu epistasis. Mungkin itu semuanya sudah tahu, yaitu genetik interaksi di mana satu atau lebih dari gen tersebut bisa memodifikasi ekspresi dari gen lainnya. Sehingga melalui genomika ini kita bisa mempelajari interaksi genetik dengan epistasisnya. Kemudian pleiotropi ini adalah suatu fenomena di mana adanya suatu efek dari gen terhadap beberapa karakter fenotipik, seperti satu gen ini bisa mempengaruhi terekspresinya karakter
karakter tertentu yang sebenarnya fungsi utamanya bukan untuk membentuk protein tertentu, namun dia bisa saja menutupi karakter tersebut. Kemudian heterosis adalah fenomena juga di dalam genetika, di mana adanya suatu peningkatan nilai ya, ini disebabkan oleh adanya karakter yang sangat superior di antara tetua-tetuanya. Nah, dalam heterosis ini biasanya karakter yang superior itu berasal dari dua parents atau dua tetua yang memiliki variasi genetik yang lebih luas, sehingga kita bisa meningkatkan breeding value-nya itu kalau atau istilahnya dengan heterosis, apabila kita bisa mendapatkan individu-individu yang dijadikan sebagai sumber tetua dalam pembentukan suatu populasi. Nah, ini dalam genomik itu sendiri ada tahapan-tahapannya, seperti pertama disebut dengan genome sequencing, kemudian penentuan lokasi suatu gen di dalam sequence tersebut, kemudian kita bisa mempelajari dari fungsinya atau functional genomics-nya. Nah, skema umum yang dilakukan dalam analisis genom ini adalah yang pertama adalah genome sequencing. Nah, genome sequencing ini akan melalui tahapan yang disebut dengan genomics tadi, di mana hasil genome sequencing ini kita akan mengkoleksi suatu data sequence, kemudian dilakukan assembly terhadap sequence yang terkait dengan gen spesifik misalnya. Nah, kemudian sequence atau data ini kita masuk ke dalam yang disebut dengan post-genomic. Nah, di dalam post-genomics ini, sequence gen yang sudah kita assembly tadi akan kita anotasi. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan di mana sebenarnya posisi dari gen ini di dalam satu set sequence tersebut. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi gen-gen yang belum diketahui fungsinya. Nah, di dalam analisis genom ini kita membutuhkan yang disebut dengan kemampuan atau skill dalam bioinformatics. Nah, jadi suatu project genom ini harus melibatkan banyak sekali personil dengan berbagai latar belakang kedisiplinan ilmu, artinya kepakaran, sehingga di samping breeder, kemudian ahli genetik, agronomi, itu juga melibatkan personil yang memang memiliki latar belakang skill yang kuat di bidang bioinformatik untuk melakukan penyimpanan data, kemudian assembly atau pengujian dan memprediksi suatu gen. Nah, ini terkait dengan variasi genetik. Nah, di dalam analisis genom ini biasanya kita sudah bisa memprediksi ketika suatu bahasa ini berubah atau mengalami mutasi, apa yang akan terjadi, kemudian apa yang bisa kita modifikasi ini sebenarnya kalau semua informasi genomiknya sudah bisa atau sudah tersedia dan bisa kita utak-atik di suatu database. Nah, sequencing ini sebenarnya diperlukan untuk apa sebenarnya? Nah, ini ada beberapa ya sequencing genom total itu bisa memberikan informasi tentang bagian coding dan non coding dari genom. Kemudian kita juga bisa mempelajari important pathway, yaitu jalur-jalur penting itu bisa kita pelajari dengan tersedianya sequence dari whole sequence dari suatu organisme.
Kemudian kita bisa mempelajari studi evolusi dan mempelajari perbandingan atau taksa dari suatu spesies misalnya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan atau mencarikan solusi untuk mendapatkan pengobatan yang lebih efektif. Ini di bidang medicine sebenarnya. Kenapa suatu obat itu bisa bekerja untuk orang tertentu, misalnya orangnya orang X, kemudian obat itu juga ternyata tidak bekerja untuk orang Y. Nah, ini sebenarnya kita bisa merekomendasikan suatu desain ataupun rancangan di dalam teknologi kedokteran, meskipun kita sudah bukan keahlian kita bukan di situ, tapi ini bisa disinkronkan atau bisa dikolaborasikan bidang keilmuan ini sebenarnya. Kemudian kita juga mendapatkan manfaat dari teknologi sequencing ini adalah untuk memprediksi kerentanan terhadap penyakit berdasarkan variasi sequence. Nah, ini metode sequencing saja, saya rasa ini tidak perlu kita bahas. Sudah sering mungkin ya. Nanti Bu Dewi silakan diingatkan saya tentang waktu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sedikit, meskipun tidak berkunjung langsung ke BB Biogen, tapi ingin share pengalaman atau apa sebenarnya yang sedang dan telah dikerjakan dan akan diselesaikan di BB Biogen sebagai salah satu satuan kerja di bawah Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Sebenarnya dan mahasiswa kita Pak Refli, mahasiswa kita dari karena ini alumni itu mendapat prioritas untuk ikut terlibat ya Pak ya dalam program magang. Iya, Bu. Boleh silakan nanti mahasiswa yang mau magang ataupun penelitian itu terbuka untuk di BB Biogen. Itu pasti dari luar biasa sekali perkembangannya dari terakhir ke sana ya Pak Ref ya. Iya. Gini Bu, ini ada baiknya kita formal tapi tidak terlalu formal ya. Maksud saya begini, tadi kan kita bicara tentang sedikit teori ya. Nah sekarang saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang riset kita di BB Biogen. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin bisa diskusi dulu, silakan saja jika ada yang mau. Iya, itu menarik sekali. Tadi Pak Refli Nur sudah memaparkan itu basis teori dari bagaimana itu gen, mulai dari sederhana. Ini sudah bisa menggantikan kami yang jadi dosen loh ini sebenarnya Pak. Pemaparannya. Jadi sudah ada tadi sentral dogma, bagaimana gen terekspresi. Kemudian yang mungkin kurang masuk belum kami sampaikan dengan baik kepada mahasiswa adalah bagaimana interaksi gen tadi, interaksi gen ada epistasis, mungkin adik-adik adik-adik mahasiswa kita belum sampai ke sana, tetapi bayangkanlah bahwa sekompleks itu bagaimana gen terekspresi, kaitannya nanti ada heterosis juga menarik yang disinggung oleh Pak Refli. Jadi silakan kalau ada yang teman-teman mungkin atau adik-adik mahasiswa yang bertanya silakan, atau boleh kalau ada pertanyaan silakan di chat juga bisa, nanti saya yang membacakan juga boleh. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut dulu? Assalamualaikum Pak Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-temanku, Pak Refli, Bu Dewi, kemudian Bapak dosen yang hadir pada hari ini dan mahasiswa praktikan. Sambil kita ketemu, ada sedikit pertanyaan Pak Refli Nur. Iya Pak. Ini teman seangkatan kita ini, Bu Dewi, banyak juga cuma satu di Paperta ya, di Pateta juga. Tentang genomik di eukariot ini Pak Refli. Iya.
makhluk tingkat tinggi. Tadi ada kan disebutkan tadi ada istilah non coding tadi. Iya. Nah, kemudian ada lagi di dalam bahagian dari genom itu ada intron, ekstron. Nah, itu gimana? Beri gambaran kami yang non coding itu posisinya dengan yang intron itu yang mana tuh Bu Pak Refli? Ya. Apakah intron itu masuk juga non coding atau itu tidak? Itu bagian dari gen. Itu satu. Yang kedua analisis genomik. Kalau menurut pemahaman saya berbicara fokusnya adalah kepada gen. Nah, sejauh mana studi tentang ini bisa mempelajari terhadap struktur kromosom gitu. Kalau kromosom kan ceritanya jauh lebih luas dari gen kan. Ya. Bagaimana itu bisa dihubungkan terhadap studi struktur kromosom. Barangkali itu saja sambil pertanyaan sapaan ini. Jadi tadi saya coba. Terima kasih Pak Aprizal. Tadi ada yang raise hand. Silakan tadi. Saya habis itu lower hand pula lagi ya. Ada yang tadi hendak bertanya? Tidak terbaca. Oke, silakan Pak Refli ini sambil ini saja. Baik, ini saya sedikit gaptek juga ini ya. Kenapa saya nggak bisa stop screen-nya ini? Oh ini stop. Nah, jadi saya nggak bisa melihat Pak Aprizal tadi, tapi suaranya sangat khas sekali dari dulu ya, dan masih lantang, masih seperti student ya Pak Aprizal. Terima kasih juga sudah menyapa dan saya sapa balik. Tadi ada dua hal sebenarnya ya Pak Aprizal yang perlu saya tanggapi. Sebenarnya Pak Aprizal ini jauh lebih tahu, lebih up to date daripada saya sebenarnya. Nah, yang pertama tadi adalah terkait dengan non-coding region ya Pak Aprizal. Iya benar ya. Nah, jadi kalau di dalam sebuah genom itu biasanya kita ada istilah-istilah yang punya ini sendiri, punya mungkin tidak sama ya Pak Aprizal ketika kita berbicara taksonomi misalnya. Kalau taksonomi itu ada yang spesies, family, genus, begitu ya. Nah di genom ini biasanya bahasa sehari-harinya juga ada. Ketika kita bicara misalnya regions, kemudian kawasan, kemudian juga daerah, itu ternyata kita artinya kita mencoba membahasakan itu di dalam genom juga. Nah, region yang dimaksud tadi itu adalah suatu wilayah di dalam kromosom yang memang tidak istilahnya panjang itu lumayan panjang ya, artinya seperti regional ya. Iya bukan. Nah, jadi kalau bicara misalnya suatu negara, Indonesia itu adalah gennya, kemudian ASEAN itu adalah regionalnya gitu. Nah, jadi yang saya maksud tadi itu adalah non-coding region itu tidak terkait ekspresinya dulu, artinya di luar dari gen. Nah, non-coding DNA yang dimaksud di sana bisa jadi ada intronnya sebenarnya. Tapi secara luas selain dari non-coding region yang ada di kalau tidak salah di slide tadi sudah saya sampaikan, non-coding region itu sekuen DNA yang selain dari gen gitu. Tapi di dalam gen sendiri itu kan ada non-coding sebenarnya. Ada intronnya. Jadi artinya di sini Pak Aprizal
baik itu intron maupun daerah-daerah di luar gen yang fungsinya yang tidak berfungsi sebagai gen itu disebut dengan non-coding region. Nah, ada non-coding region-nya itu kalau tidak salah tadi sudah sempat saya sampaikan sekilas tentang DNA satelit. DNA satelit ini adalah bisa dengan mini satelit, mikrosatelit, dan makrosatelit. Nah, tergantung seperti apa, sebesar apa pengulangannya itu di dalam genom. Apakah berulangnya itu sering ataukah berulangnya itu jarang? Nih ada sebenarnya istilah-istilah yang bisa kita pahami lebih detail. Kemudian ada telomeres juga kan ya, itu juga non-coding region. Itu merupakan daerah berulang atau repetitive DNA pada bagian akhir dari suatu kromosom. Nah, biasanya telomeres ini adalah untuk melindungi kromosom dari kerusakan-kerusakan selama proses replikasi. Nah, kemudian intron ini juga termasuk dari sekuen non-coding di dalam suatu gen. Nah, biasanya non-coding yang intron yang bersifat non-coding ini akan hilang selama splicing RNA ya, dalam pembentukan messenger RNA-nya. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan studi struktur kromosom ya, apabila dilihat dari apa tadi Pak, dari sisi genomnya ya, bagaimana melihat studi struktur dengan struktur kromosom. Struktur kromosom ya melalui studi. Nah, biasanya kalau kita melihat struktur dari kromosom ini kan memang kalau dari genomik kita bisa menentukan panjangnya suatu kromosom ya. Kemudian seberapa ploidinya juga bisa sebenarnya kita ketahui dengan genomics ini. Kemudian ini Pak Refli, ada ini Rini Suryani bertanya, apakah karakterisasi molekular itu penting dilakukan ketika kondisi lingkungannya sudah homogen? Atau apakah berpengaruh terhadap penampilan ekspresi gennya? Biasanya kita kenapa feedback ya? Enggak, Pak. Oke. Suaranya no, tidak ada back sound. Oke, Pak, suaranya. Oke. Nah, penggunaan marka molekuler ini kan sebenarnya pilihan ya, terutama kita memanfaatkan ini sebelum suatu varietas itu dirilis ya. Nah, jadi sebagai pertanian presisi itu kita harus melakukan tahapan-tahapan yang memang tidak salah dalam kegiatan seleksi. Artinya suatu marka molekuler itu, di saya kenapa feedback ya? Tidak Pak, di kaminya oke saja Pak Ref. Nah, biasanya marka molekuler ketika suatu varietas sudah dirilis, genotyping hanya diperlukan sebagai verifikasi saja ketika ada fenomena-fenomena yang memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kalau lingkungannya sudah tanamannya sudah adaptif di suatu lingkungan tertentu, di lingkungan itu kita sebenarnya tidak merekomendasikan lagi untuk menggunakan verifikasi. Itu hanya sifatnya untuk kepentingan pemuliaannya mungkin ya, seberapa musim itu stabilitas gennya itu di daerah tersebut, itu mungkin untuk tujuan tertentu atau tidak ada suatu keharusan bahwa kalau kondisi lingkungannya sudah stabil atau sudah homogen, kita perlu melakukan genotyping di situ. Apakah ke sana ya arahnya Bu PK Dewi? Saya kalau boleh saya menambahkan.
Karena kan ini adalah genotyping. Genotyping itu sifatnya adalah stabil walaupun kondisi lingkungan berubah. Jadi untuk hemat saya memang tidak perlu dilakukan harus menunggu kondisi lingkungan homogen. Itu karakterisasi phenotyping dia. Iya. Mungkin ini Ibu mahasiswa ya, Rini Suryani. Mungkin kita lanjutkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Adinda kah atau apa ini? Mohon maaf. Mahasiswa pasca sarjana. Oh iya, iya. Oh oke, Ibu atau Adinda, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut Pak Refli dengan apa nih yang sudah dilakukan selama ini di BB Biogen. Baik Bu Dewi, sebelum lanjut ini kebetulan sedikit saja tadi di awal Bu Dewi bilang tentang bagaimana sebenarnya kita bisa mengetahui di situ ada epistasi, heterosis di dalam dengan teknologi melalui bioteknologi ini ataupun marker molekuler. Nah, sebagai gambaran sebenarnya di dalam memetakan suatu karakter secara yang bersifat kuantitatif ya, kita menggunakan satu set marker molekuler. Nah, dengan bantuan analisis statistik dan didukung oleh software yang cukup bagus ya, bahkan mungkin dengan superkomputer ya, itu kita bisa melihat interaksi dari suatu alel yang berada di lokus tertentu dengan alel yang berada di lokus lain, baik itu di kromosom yang sama maupun di kromosom yang berbeda. Saya ibaratkan misalnya sifat yang terkait dengan toleransi cekaman kekeringan misalnya, kan ini kan banyak sekali ya. Nah, kita kadang-kadang sudah melakukan identifikasi atau karakterisasi baik itu secara fenotipik maupun secara molekuler. Tetapi di dalam ekspresinya ternyata kita tidak mendapatkan suatu genotipe yang memang toleran di agroekosistem yang memiliki cekaman kekeringan misalnya. Nah, ternyata di situ ada di dalam suatu individu itu ternyata tidak hanya satu lokus yang dibutuhkan oleh tanaman itu untuk survive di lingkungan yang tercekam dengan water stress tersebut misalnya. Nah, melalui satu set marker molekuler, kalau kita mappingkan, kita bisa itu tagging posisi dari alel A itu harus ada di kromosom 1 dengan sementara dia bisa bekerja dengan keberadaan alel heterozigot di kromosom 7 misalnya. Nah, itu hanya gambaran saja Bu PK kalau misalnya kita fasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terjadinya fenomena epistasis ini, sebenarnya semuanya bisa kita lakukan. Hanya saja kita kadang-kadang dibatasi oleh pengambil kebijakan yang tidak kadang-kadang ini terlalu basic dan terlalu sisi aplikatif ya, sisi aplikatifnya mungkin ini ya. Nah, ini baik. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Lanjut ya, ini kita ya. Tadi kembali lagi berarti ini ya. Baik, nanti silakan saja intervensi kalau misalnya waktunya tidak mencukupi ya Bu Peka. Nah, beberapa tahun terakhir ini kita bekerja dengan komoditas yang memang sudah menjadi rencana strategis BB Biogen di Badan Litbang ya. Artinya komoditas yang kita pelajari atau teliti itu sebenarnya yang memang dianggap strategis oleh Kementerian Pertanian. Nah, beberapa komoditas
tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, sampai saat ini memang masih menjadi komoditas utama Kementerian Pertanian. Namun belakangan dari tahun 2021 ini sebenarnya ada komoditas pangan lainnya yang juga menjadi perhatian pemerintah. Ya, contohnya adanya ubi kayu, porang, kemudian sorghum sebenarnya. Nah, ini yang di slide ini adalah beberapa kegiatan di 10 tahun terakhir, namun dengan terjadinya dinamika di lapangan, baik itu di kebijakan, komoditas strategis ini biasanya ada yang mengalami perubahan. Nah, beberapa komoditas ini targetnya adalah untuk perbaikan genetik, baik itu komoditas tanaman maupun komoditas ternak. Kemudian untuk komoditas tanaman itu selain tanaman pangan ada hortikultura sebenarnya, yaitu cabai, dan sekarang masuk bawang putih. Kemudian untuk buah-buahannya adalah pisang, ya. Selain itu untuk tanaman perkebunan atau industri itu kelapa sawit, ya, dan jatropha. Kemudian ada kakao atau coklat, ya. Nah, tadi saya lupa kentang juga salah satu yang menjadi perhatian di dalam era genomik yang ditugaskan oleh Balitbangtan sebenarnya ke BB Biogen. Nah, kita harus tahu juga sebenarnya di dalam era genomik ini ada suatu skema yang didukung dengan tools alat peralatan canggih yang fungsinya ada dua sebenarnya. Pertama untuk sequencing, yang kedua adalah untuk genotyping. Nah, untuk sequencing ini BB Biogen ini sebenarnya sudah punya yang disebut dengan HiSeq, ya, dari perusahaan Illumina, dan untuk genotypingnya ini adalah mesinnya adalah iScan. Nah, di dalam sequencing ini kita ada dua kegiatan sebenarnya. Yang satunya disebut dengan resequencing. Nah, resequencing ini adalah untuk melakukan sequencing terhadap tanaman atau komoditas yang reference genomnya itu belum tersedia atau disebut dengan de novo sequencing. Kemudian yang sequencingnya sendiri itu biasanya adalah untuk reference genome, ya, atau ada sequence genome yang bisa kita jadikan reference. Kemudian akhirnya atau di endingnya itu kita akan melakukan desain penanda atau marker designs, baik itu untuk pengembangan markanya, kemudian untuk pembentukan suatu chip yang nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk pembentuk genotyping dalam skala besar, artinya dengan sejumlah kita sebut dengan SNP based chip, bit chip. Nah, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk pembentukan toolkit sebenarnya. Kemudian yang untuk iScan ini tadi, ini dipakai untuk kegiatan genotyping, kemudian untuk analisis asosiasi, dan untuk pengembangan marker yang memang applicable untuk breeder ataupun pihak terkait. Kemudian ini sedikit ya status dari data genomik untuk tanaman dan hewan. Ini targetnya seperti apa. Nah, kemudian di sini bisa dilihat beberapa komoditas di sini. Apabila sequence genome reference-nya sudah tersedia, sedangkan marka SNP-nya atau SNP-nya tidak tersedia, mungkin ada istilah SNP ini belum familiar ya untuk semuanya. Nanti ada kuliah khusus dari Bu Dewi mungkin ya yang mempelajari tentang apa itu marka molekuler. Nah, aktivitas
aktivitas. Nanti itu bagian ke pemulihan tanaman, Pak Refli. Oh ya. Nah, aktivitas yang kita lakukan ini adalah tujuannya untuk mendesain marka. Jadi kalau misalnya referensi dari sequence genome itu sudah tersedia, maka di genomiknya kita lebih fokus di hilir dari kegiatan itu adalah untuk pengembangan marka. Nah, kemudian apabila genom sequence-nya itu, referensinya itu tidak tersedia di database, sementara SNP-nya juga tidak tersedia, kita lakukan de novo sequencing. Nah, de novo sequencing ini tadi adalah untuk membentuk atau untuk membuat suatu database di mana pada database yang tersedia itu belum tersedia sequence genomnya. Kemudian apabila dua-duanya tersedia, itu misalnya referensi genomnya tersedia, kemudian markernya juga tersedia, biasanya kita memanfaatkan informasi dari genomik ini untuk melakukan analisis asosiasi, sehingga nantinya kita bisa men-tagging suatu gen dengan marker itu, yang bahkan kita bisa melakukan pemanfaatan dari gen itu sendiri, baik itu berbasis pemulihan molekuler yang dipadukan dengan pemulihan konvensional, kemudian juga bisa dilakukan yang disebut dengan modifikasi atau genome editing. Nah, ini genome editing ini adalah salah satu teknologi terbaru ya, teradvance di bioteknologi, di mana kita bisa melakukan perakitan atau membentuk suatu varietas dengan memperbaiki suatu gen langsung ke targetnya, tidak seperti pemulihan mutasi. Nah, kemudian untuk tanaman tertentu ada genom referensinya tersedia, namun markernya itu sebenarnya belum tersedia. Nah, ini aktivitas penelitian kita lebih diarahkan pertama ataupun terakhirnya itu ke bagian pendesainan dari marka ini. Nah, ini trait-trait atau karakter atau sifat-sifat yang kita fokuskan di dalam kegiatan ini adalah untuk tanaman pangan misalnya ya, adalah umur genjah, kemudian komponen hasil tinggi, dan toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik. Dalam hal ini adalah toleran cekaman keracunan aluminium dan besi, kemudian tahan terhadap hama penggerak batang coklat, orang penggerak batang coklat atau WBC ya. Kemudian untuk jagung ini sesuai dengan isu lingkungan, beberapa tahun belakangan kita sudah menginisiasi pembentukan mapping gen yang terkait dengan cekaman kekeringan. Kebetulan ini tahun terakhir dan saya sebagai PJ-nya sebenarnya ini kita menggunakan sekitar 50.000 marka ya, 50K DNA SNP chip ya. Ini menggunakan iScan dan data phenotypingnya sudah selesai di beberapa tahun belakangan, namun genotypingnya sebagian sudah selesai 2016 dan berlanjut, dan ini merupakan tahap kedua karena sejak 2016 sampai 2020 itu ada refocusing, sehingga kita tidak artinya untuk satu DNA chip ini biasanya sekitar 200 juta ya untuk untuk beli chipnya saja. Nah, tapi ini Pak Refli ya pakai SNP markernya. Markernya SNP ada 50K sebenarnya di situ. Oke. Nah, refocusing tahun kemarin karena pandemi COVID. Iya, refocusing. Kasihan teman-teman di balai ini. Iya, dan tahun ini juga sudah refocusing kita. Namun kita tetap berusaha mempertahankan kegiatan supaya material genetiknya ini tidak hilang. Artinya seperti apapun besarnya refocusing, kalau misalnya hasil penelitian atau bahan-bahan penelitian yang bersifat tanaman itu akan sangat rugi sekali kita dari 10 tahun sudah dikembangkan gitu Bu Peka. Sisi SDG-nya lah. Iya.
Kemudian untuk tanaman hortikultura seperti cabai ini untuk tahan penyakit antraknosa ya. Nah, tahun ini sudah lolos seleksi lolos rilis varietas ya. BB Biogen sudah menghasilkan varietas cabai keriting antraknosa tahan antraknos yang disebut dengan cabai agri carva ya. Ini baru saja dirilis. Sebenarnya kita sebelumnya TUSI kita tidak melepas varietas, namun ternyata sekarang boleh. Bukan rilis varietas. Namun sampai galur saat itu. Nah, sehingga di saat ini kita sudah diperkenankan untuk sampai ke pelepasan varietas. Demikian juga dengan bawang merah, Bu PK, kita lebih concern ke penyakit busuk basal umbi, fusarium, dan kebetulan sekarang juga ada beberapa kandidat dari kebetulan saya PJ-nya juga. Mudah-mudahan nanti kita ada Bu Zurai Restil, Pak Refli. Nanti nih ada kesempatan nih Bu Resti nih mau ikut kontribusi. Iya. Nah, hanya saja itu masih tahapan persiapan observasi daya hasil pendahuluan sebelum uji keunggulan dan kebenaran varietas, Bu Resti. Nah, kemudian untuk ternak ini sapi ya kita pilih saat itu untuk produktivitas pertumbuhannya, kemudian untuk pisang juga untuk layu fusarium. Sementara untuk PBK ini bekerja untuk PBK, untuk kakao ini bekerja sama dengan Balitri sebenarnya. Karakternya adalah tahan terhadap hama penggerak buah kakao, tahan terhadap penyakit VSD dan tahan terhadap Phytophthora. Kemudian untuk kentangnya ini adalah untuk karakter yang ditonjolkan di sini, yang ingin diperbaiki adalah virus ya. Kemudian untuk kelapa sawit adalah produktivitas dan kualitas minyak tinggi, pertumbuhan batang lambat, kemudian untuk kadar minyak tinggi pada Jatropha. Nah, ini sedikit sekilas ya kita bisa melihat di sini sebenarnya suatu teknologi ini ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi ini sesuai cocoknya diperuntukkan untuk apa, aplikasinya untuk apa. Saya tidak membanding-bandingkan suatu teknologi, misalnya saya bekerja di molecular breeding bahwa ini yang terbaik, itu tidak. Tapi kita tetap saja melihat sisi di mana kita masuk bisa masuk untuk pemanfaatan teknik atau approach tersebut sebenarnya. Nah, ini ada pemulihan konvensional, di sini ada pemulihan mutasi, ada rekayasa genetik. Nah, kita lihat pemulihan yang konvensional ini pada peserta semuanya udah pasti tahu kalau metode ini paling well established ya istilahnya. Namun pada saat ini dengan adanya teknik marka molekuler itu pemanfaatan genomik bisa masuk sebenarnya di sana untuk mempersingkat siklus breedingnya. Artinya bisa mempercepat suatu cycle di dalam pemulihan tanaman dengan memanfaatkan marka molekuler sebagai alat bantu seleksi. Nah, kalau ditinjau lagi dari kekurangan dari pemulihan konvensional ini, pertama juga kita akan terbatas dengan waktu ya, artinya sangat dibatasi karena bersifat time consuming. Nah, kita bilang limited di sini karena memang membutuhkan waktu lama di dalam proses siklusnya, terutama seleksinya. Nah, kemudian variasi kegiatan konvensional breeding ini sebenarnya terbatas hanya kepada komoditas yang variasi genetiknya tersedia di dalam suatu varietas atau tipe liarnya saja. Dengan kata lain, untuk melakukan integrasi suatu gen dari varietas yang berasal dari subspesies saja atau di luar dari spesiesnya, maka itu akan sangat sulit dilakukan secara konvensional. Nah, namun kapan kita menggunakan dari teknik pemulihan konvensional ini adalah ditujukan untuk karakter yang bersifat multigenik yang juga sangat kompleks di dalamnya dan basis genetiknya juga sulit dipelajari. Nah,
ini biasanya pemulihan konvensional ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena ending dari suatu kegiatan breeding mau tidak mau tetap saja melibatkan prosedur-prosedur yang memang sudah menjadi SOP dari pemulihan konvensional. Nah, kemudian pemulihan berbasis mutasi. Nah, ini kelebihannya adalah kita bisa menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan variasi baru atau new variations yang sebelumnya memang tidak tersedia di dalam varietas atau tipe liarnya, atau tidak tersedia di dalam gene pool-nya itu. Nah, kekurangannya adalah metode ini tidak spesifik terhadap gen yang ditargetkan. Nah, kenapa? Karena banyak sekali efek samping yang dihasilkan sebagai akibat banyaknya mutasi yang terjadi, yang terinduksi secara acak di dalam pelaksanaan atau dalam proses mutasi fisik ini. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan gen-gen yang tidak spesifik tadi juga tidak begitu cepat, artinya membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak juga mudah di dalam kegiatan seleksinya secara aplikatif. Nah, kemudian kapan kita memilih teknologi pemilihan mutasi ini direkomendasikan adalah untuk karakter dari satu gen atau single gen sebenarnya, yang memiliki variasi genetiknya itu sangat terbatas, bahkan tidak tersedia di dalam plasma nutfah. Nah, karakter-karakter yang tidak tersedia tersebut juga basis genetiknya itu artinya poorly understood, artinya kita belum bisa mempelajarinya dengan mudah, artinya masih sangat rumit. Kemudian ada pilihan lagi rekayasa genetik. Nah, keunggulannya apa? Nah, melalui rekayasa genetik ini kita bisa memasukkan atau mengintroduksikan suatu karakter yang tidak dapat dilakukan melalui pemulihan konvensional dan mutasi juga. Namun ada beberapa pengaruh yang memang kita tidak inginkan pengaruh sampingannya itu, karena adanya terinsersinya adalah yang disebut dengan transgen ke dalam genomnya. Di situ tuh banyak traits atau karakter sifat yang memang tidak kita inginkan, yang bersifat lebih kompleks, atau dia itu sebenarnya kurang dipahami, knowledge tentang basis genetiknya itu masih sangat terbatas. Kemudian kapan kita mengaplikasikannya adalah untuk karakter-karakter yang sangat tergantung kepada sejumlah kecil maupun sejumlah besar dari gen tertentu. Artinya kita tidak langsung serta-merta ketika kita menguasai suatu teknik rekayasa genetik itu akan menggunakan semua teknik rekayasa genetik dalam pemulihan tanaman. Tidak seperti itu. Kemudian dan ini pun juga masih dari sisi regulasi masih bermasalah. Regulasi masih bermasalah, tapi tim kita sedang membuat rancangan undang-undang ya untuk pelepasan varietas transgenik ini. Sebenarnya BB Biogen sudah dalam tahapan yang boleh dikatakan sudah hampir final, menyiapkan draft dari regulasi penanaman GMO di Indonesia, tapi dalam tanda kutip adalah produk-produk yang memang sudah lolos dari aturan-aturan tersebut, dan kita sudah merancang ininya ya. Artinya ketika sudah ada pembuktian secara saintifik dan itu sudah paling tidak dalam skala penelitian dulu untuk di lapangan itu kan memang belum ada ya di Indonesia ini. Nah, paling tidak diinisiasi, tentunya nantinya kita berharap kontroversial ini mendapatkan suatu solusi ya, Bu Dewi. Iya, kalau kita tetap berharap ada solusi yang bisa diterima semua pihak. Iya, baik. Oke, nah, silakan lanjut. Ini ada dua lagi sebenarnya teknik dalam pemulihan
tanaman ini yang disebut dengan site-directed atau targeted genome editing. Nah, ini kelebihannya adalah gen tersebut istilahnya kita melakukan peningkatan suatu varietas atau breeding value dari suatu komoditas itu. Nah, jadi melalui teknik ini, gen yang kita masukkan, baik itu gen yang bersifat insersi atau delesi itu, targetnya itu lebih banyak bisa kita lakukan. Kemudian hasilnya itu bisa lebih presisi dalam meningkatkan variasi di dalam satu gen yang spesifik, dan bisa membuat perubahan secara langsung terhadap galur-galur elit, sehingga bisa dilakukan secara cepat. Kemudian varian dari gen yang kita masukkan itu lebih presisi. Nah, bisa kita lakukan modifikasi terhadap gen tertentu yang memang sudah kita arahkan ke gennya, tidak seperti di pemuliaan yang misalnya yang mutasi tadi. Nah, kekurangannya juga ada kekurangannya karena banyak sifat yang kita inginkan ini lebih kompleks sifatnya itu. Jadi karakternya itu bersifat lebih kompleks. Nah, ya sehingga kita masih kekurangan pengetahuan sebenarnya tentang basis genetik dari gen yang mau kita introduksikan melalui cara ini ataupun mau kita modifikasi melalui teknik ini. Namun kita tentunya bijak dong dalam mengaplikasikannya. Jadi tergantung kepada jumlah dari gen yang tersedia tersebut. Kalau misalnya kita memang sudah memahami betul dari sejumlah gen, nah dalam hal ini masih kecil ya, masih tidak banyak ya. Nah ini bisa kita lakukan perbaikan varietas melalui genome editing ini. Nah untuk sebagai informasi, kita juga sudah ada kegiatan, kebetulan saya terlibat juga tapi sebagai anggota, saya bukan ahlinya. Ini yang banyak di kita Bu Ines ini kayaknya yang diiri. Iya, iya. Bu Septi nggak ini lagi diiri ya, Pak Ref ya? Bu Septi sudah di Amerika kan, sehingga udah balik lagi. Sana. Iya, di sana. Di Arizona kalau nggak salah. Nah, yang CRISPR ini kita sudah punya beberapa calon galur unggul ya, tapi untuk targetnya di lahan rawa, karena memang yang lagi bagus-bagusnya adalah untuk memanfaatkan agroekosistem rawa, sehingga kita juga ada kontribusi di situ nantinya dalam pembentukan galurnya berbasis CRISPR ini. Kemudian untuk cabai adalah untuk jenis-jenis penyakit yang memang sangat sulit seperti virus, itu sudah sangat sulit untuk mendapatkan varietas perbaikan varietas berbasis sumber daya genetik. Nah ini kita membuatkan editing pada gennya. Kemudian yang epigenetik ini ya mungkin ini sangat teoritis ya. Saya skip dulu, saya khawatir nanti kita nggak ada waktu diskusi. Nah ini perpaduan pemuliaan konvensional dan pemuliaan molekuler. Nah ini contoh saja, contoh kasus ya, bahwa di dalam pemulihan konvensional ini kita bisa melakukan seleksi untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan berbasis marka molekuler sebenarnya. Demikian juga dengan baik itu terkait dengan produksi maupun ketahanan terhadap hama penyakitnya. Nah, kita melakukan beberapa pendekatan di sini. Jadi galur-galur yang kita punya, kita selalu mengikuti tahapan uji daya hasil pendahuluan, lanjutan, kemudian uji multilokasi. Nah, di sini peran marka molekuler kita manfaatkan untuk memantau terutama untuk varietas-varietas yang dirakit di mana sumber tetuanya itu sudah dikonfirmasi membawa atau memiliki suatu alel yang terkait dengan karakter yang kita inginkan tadi. Baik itu pendekatannya secara backcrossing maupun pendekatannya melalui inbreed lines gitu ya.
Kemudian Mas ini kita juga manfaatkan untuk kegiatan seleksi untuk beberapa karakter yang terutama dihadapi pada cekaman lingkungan seperti lingkungan abiotik tadi. Misalnya di lahan gogo apa sih yang bermasalah, itu semuanya sudah ada datanya, misalnya di lahan kering, lahan basah, lahan rawa. Nah, peran marker molekuler di sana adalah sebagai alat bantu seleksi. Namun sebaiknya kita memang memperbaiki varietas itu menggunakan individu atau tetua yang memang posisi ataupun genetic basis dari gen yang ada pada donornya itu sudah kita kuasai. Baik, ini saya kenapa tidak bisa lanjut nih? Oke, ini sekilas saja saya gambarkan bahwa di Indonesia itu masih banyak permasalahan untuk yang terutama ya rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa ke depannya yang terutama sudah masuk ke dunia pertanian, ini akan menjadi tanggung jawab moral juga bagi kita ya, paling tidak memikirkan apa sih permasalahan di Indonesia itu. Pertama adalah kekeringan, drought. Kemudian ada flooding, banjir di mana-mana. Misalnya ini akan berimpact terhadap pertanian kita. Kemudian ada masalah salinitas, kemudian ada masalah keracunan Fe, keracunan Al, keracunan kadmium, aluminium, karena kondisi tanah kita juga misalnya sebagian besar adalah tanah-tanah ultisol misalnya. Nah, ini menjadi tugas dari generasi muda ke depannya untuk memikirkan paling tidak bagaimana strategi supaya suatu gen yang kita pelajari ini bisa terekspresi atau adaptif, memberikan nilai breeding yang meningkat ketika diadaptasikan di lahan-lahan marginal atau lahan-lahan terekspos dengan cekaman lingkungan ini di Indonesia ke depannya. Nah, ini secara umum bahwa P adalah kekurangan P ini adalah satu permasalahan utama di dunia. Ini yang merah ini adalah lahan-lahan yang terkait dengan defisiensi P, kemudian di Indonesia itu ternyata sangat luas sekali. Nah, kita di BB Biogen bekerja sama dengan IRI sudah sedang bukan merakit lagi, sebenarnya sedang pengujian akhir yang tujuannya adalah mendapatkan suatu komunitas padi ya yang bisa adaptif di lahan yang dense. Juga tidak ekonomis karena sangat mahal biayanya. Di samping itu ada penggunaan pupuk atau penjual belian pupuk palsu, kemudian pupuk-pupuk itu ternyata umumnya adalah impor. Oke, sebentar dulu Pak Refli, ini karena waktunya tinggal 10 menit lagi nih. Ya, kita buka sesi pertanyaan saja ya Pak, karena ini nanti pertanyaannya saya lihat ada beberapa pertanyaan sudah langsung bersifat aplikatif. Saya buka saja ya Pak Refli. Iya. Okay. Boleh. Tadi ada Bu Resti, tapi belum Bu Resti ada. Sebelum Bu Resti ini ada beberapa pertanyaan Pak Refli. Silakan kalau ada yang kan atau yang chat. Ini saya bacakan yang chat saja dulu. Ini dari Zahirah Zahara, Proteksi B. Nanti bagaimana dengan pengujian dari sisi pemuliaannya untuk gen-gen yang diperoleh ini seperti ini kira-kira ini. Di daerah mana nantinya penemuan pemuliaan gen? Oh, ini kalau saya tangkap adalah dari gen yang sudah dimodifikasi, sepertinya background ini, yang sudah dimodifikasi atau diperoleh itu nanti akan dirilis belum, itu beda sekali ya, dirilis dengan diujikan di mana dan dirilis di mana, mungkin seperti itu Pak Refli. Bisa ditahu ya? Bisa. Kemudian ini ada pertanyaan juga, buat saja nih dulu dari Beni Satria, ini dari Proteksi C. Nah, dari Proteksi saja nih yang bertanya, mana nih dari agroteknologi? Ada Bu dari saya Bu. Pak ceritanya tentang gen tanaman tahan virus. Gen tanaman tahan virus. Nah, ingat saya kalau tanaman kentang kita Cingkaryang Pak Refli,
Itu kan sudah susah sekali mendapatkan tanaman yang tahan virusnya ya. Mungkin 2 itu dulu Pak Rafli, silakan Pak Rafli, Ya. banyak lagi nih nanti itu dulu. Baik, terima kasih banyak. Singkat saja ya Pak, ya, karena ini pertanyaannya banyak ternyata. Baik, untuk saya sudah nangkap kedua pertanyaan ini, yang intinya adalah terkait teknis ya. Kalau untuk sisi pemilihannya yang tadi Mbak Zahra itu, gen itu di mana diujinya, tentunya pengujian itu standar operasional pelaksanaannya. Nah, kalau ini kayaknya berbasis rekayasa genetik ya yang dipertanyakan tadi sebenarnya. Nah, ini ada tahapan-tahapan pengujian yang skala laboratorium, kemudian dalam lingkungan yang terbatas, rumah kaca kita sebut dengan fasilitas uji terbatas. Kemudian untuk lapangan juga sudah ada lapangan terbatasnya. Nah, kapan dirilisnya? Ini kapan dirilisnya kita mau tidak mau kalau berbasis modifikasi genetik masih menunggu regulasi. Nah, yang kedua untuk benih satria dari proteksi. Nah, bagaimana gen tanaman tahan virus ya sebenarnya kentang ya. Nah, kabarnya saja Pak. Kalau mau bikin tahan virusnya nanti pakai PR, ada beberapa metode. Mungkin kalau nanti Anda tertarik ini ada baik. Itu. Sekarang juga sedang berlangsung kebetulan salah satu proyek penelitian kita tentang genetik, dan satunya di sana adalah pemetaan gen ketahanan virus pada kentang. Namun di dalam pemetaan ini kita juga sudah melakukan seleksi-seleksi, mendapatkan beberapa kandidat kentang yang tahan virus jenis virus PLRP dan PLXY. Aduh, background juga di saya. Baik, itu Bu Dewi. Nanti untuk pendekatannya adalah kita menggunakan 2, ada melalui pemeliharaan molekuler, artinya pemeliharaan konvensional biasa tapi seleksinya berbasis molekuler, kemudian melalui rekayasa genetik juga ada. Bekerja sama dengan Michigan State University ya. Terima kasih. Saya bacakan saja Pak Rafli ya, sekalian. Saya pikir untuk yang pemaparan dengan aplikasi rasanya teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa sudah melihat gambarannya. Ini dari Aprimus Proteksi berbasis genetiknya rumit. Bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut apakah nanti berpengaruh atau tidak pada komoditas tanaman. Kemudian ini, Pak Yusri, ada Pak Yusri ini dari Pak Yusri Usman. Maaf, sorry. Ini Bu Mimin Haryati. Ini komen saya pikir ya Bu Mimin. Very excited, terutama pengetahuan tentang gen yang dapat tahan terhadap kaman. Nah, beliau ini bergerak di lahan, bukan maksud saya dari prodi ilmu tanah, sumber daya genetik dan sumber daya lahan dan lingkungan. Perlu informasi terkait varietas yang tahan dengan kondisi rawa yang tergenang. Silakan tuh Bu Mimin nanti kontak langsung dengan Pak Rafli Nur. Kemudian statement Farel. Ini statement, tetapi menarik saya lihat ini statementnya dari Farel. 1 gen fungsional ditranskripsi menghasilkan 1 molekul RNA, lalu ditranslasi menjadi 1 protein, bisa enzimatis, struktural, dan akhirnya dari protein tersebut dimulailah proses molekuler pembentukan suatu karakter. Nah, bagaimana dengan interaksi protein-protein? PP1 interaction ya, protein-protein interaction apakah juga terlibat atau bagaimana? Ini contohnya ini bahasa singkatnya 1 gen sama dengan n function, n relation, but one is not one function. Ini statement saya pikir nih Pak Rafli, karena begitu banyaknya kita lihat interaksi tidak hanya interaksi gen, tetapi banyak interaksi yang dari pemaparan Pak Rafli tadi saya pikir benar, tapi saya kembalikan lagi ke Pak Rafli. Ya, baik.
Saya akan coba tanggapi ya satu persatu. Yang pertama tadi terkait dengan pemeliharaan mutasi yang memang basis genetiknya itu rumit itu dalam arti kita akan kesulitan untuk melakukan mengidentifikasi dari sekian banyak yang ditembak itu sebenarnya yang berfungsi terhadap yang kita kan dari karakternya itu adanya di individu nomor berapa, misalnya dari seribuan generasi M2 ataupun di awal-awal M1 itu kita nggak bisa tahu itu karena performancenya itu tidak bisa membedakan baik itu secara fenotip dan juga tidak kita lakukan secara genotipik. Nah, kemudian kelemahannya itu adalah bahwa kalau kita pemilihan mutasinya tidak didukung oleh molekuler. Nah, ini saya lupa tadi kan sebenarnya mutation breeding itu sekarang sudah masuk ranahnya marka molekuler untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di pemilihan mutasi. Kebetulan kita juga ada bukan kerjasama ya istilahnya, beberapa kali IAIA itu saya diminta menjadi expert ya, artinya karena pernah direkomendasikan ke luar negeri juga didanai oleh IAIA untuk mengajar peran pemulihan molekuler yang dipadukan dengan mutation breeding. Nah, artinya apa? Pemulihan mutasi ini pertama, kalau misalnya untuk stabilitasnya kita harus yakinkan ada teknik tersendiri yang memang bisa atau ampuh bahwa ini sudah stabil dan gen-gen yang terikut yang sebenarnya tidak kita harapkan di dalam calon varietas tersebut memang sudah kita hilangkan. Artinya ada teknis tersendiri, baik itu apakah itu nantinya pendekatannya backcrossing atau pendekatannya seperti apa, seleksi konvensional, misalnya juga diturunkan lagi secara inbreed line. Nah, itu membutuhkan proses yang sangat panjang sebenarnya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ujung dari pemulihan itu sama. Karakter yang kita inginkan itu apa? Nah, bedanya kalau misalnya sumber tetuanya tidak ada, makanya kita melakukan mutasi, kan gitu ya. Ending dari pemulihannya. Oke. Nah, kalau kemudian dari Bu Mimin ya, ini sebenarnya BB Padi ini sudah merilis beberapa varietas yang kodenya itu impara. Nah, hanya saja efektivitasnya itu adaptabilitasnya itu perlu berdiskusi dengan rekan peneliti di BB Padi ya. Saya rasa sudah ada beberapa calon varietas rawa juga. Kemudian targetnya apa sih permasalahan di rawanya itu, ke unsur apanya, ke mineral apanya di cekamannya itu. Kemudian untuk statement dari Farol itu kan bagus sekali ya. Ini sepertinya sudah berada di level yang bukan genomik lagi ya, tapi proteomics ya, Farol. Nah, itu benar semua, artinya interaksi antara gen dengan gen itu, kemudian protein to protein interaction itu memang ada bahasan khusus nantinya mungkin Bu Dewi ya di mata kuliah bisa dibahas lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah bahwa satu gen itu menghasilkan misalnya satu fungsi atau transcribe-nya, kemudian di level proteinnya tidak hanya satu produk misalnya begitu ya. Karena waktunya yang singkat mungkin ini tidak bisa kita bahas detail, tapi kalau di segi bioteknya itu di post genomic atau bisa juga disebut dengan karena genomik itu nanti akan ada transkriptomik ada proteomik. Begitu Bu Dewi. Ya. Oke, Pak Refli, ada ini terakhir nih Pak sebelum kita tutup, ada Bu Resti. Baik Bu. Bu Resti? Tidak ada Bu Resti? Halo, ya. Oke, silakan ini for the last question I think Bu Resti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu BK Dewi. Assalamualaikum nih Pak Reflin.
Reflinor. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelihatannya sehat. Alhamdulillah. Dan selalu sehat. Ya. Senang sekali ini kita bisa bertemu di sini. Banyak tambahan ilmu yang diperoleh dari Pak Reflinor. Tapi karena saya dari proteksi ya, tadi juga sudah ada disampaikan beberapa penelitian yang berhubungan dengan ketahanan tanaman terhadap hama ataupun penyakit. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kalau bagi kami yang dari tentu aplikasinya ya Pak ya. Apakah sudah bisa kita peroleh ini tanaman-tanaman yang tadi dihasilkan sudah tahan, misalnya dari antraknos tadi ada cabai, kemudian ada yang tahan kakao. Di mana kami bisa memperoleh atau kalau memang sudah dirilis ya, karena tentu ini juga akan bermanfaat untuk aplikasi petani di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini apakah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan perlindungan tanaman masih mengkaji ketahanan tanamannya? Apakah tidak ada arahannya ke memanfaatkan mikroba untuk perlindungan tanaman? Barangkali itu yang dari saya, Pak Refli. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan selalu sukses dan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya langsung aja ya Bu Dewi jawabnya. Iya Pak. Baik, terima kasih Bu Zurairesti, dan saya juga senang sekali bisa berinteraksi melalui Zoom ini ya. Tentunya selama ini meskipun kita interaksi tapi di WA group ya yang hanya tidak membahas terlalu ke arah formal gitu ya. Nah, untuk cara memperoleh produk berupa materi tanaman, genetik tanaman ini sebenarnya kalau untuk aksesi semua itu bisa diakses, artinya kita bisa mengajukan permohonannya itu. BB Biogen itu sebenarnya sudah ada call center, kemudian di webnya juga sudah ada Bank Gennya ya. Bank Gen itu sudah dikelola 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir tuh kita berusaha mengelolanya secara lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga ketika sumber daya genetik yang dibutuhkan oleh pihak luar, dalam hal ini mungkin universitas, itu bisa mengajukan, mengisi formnya, dan menghubungi call centernya. Biasanya ketika materi genetiknya itu tersedia, saat itu tidak ada penolakan ya, dalam artian baik itu varietas yang sudah dilepas. Misalnya kalau yang baru dilepas itu biasanya mereka membutuhkan benih inti dulu atau melakukan yang disebut dengan kegiatan akuisisi ya kalau tidak salah. Nah, silakan saja nanti secara personil bisa saya kasih kontak dari call centernya BB Biogen, dan ada unit atau bagian tersendiri yang memang tugasnya melakukan pelayanan terhadap sumber daya genetik. Nah, baik itu aksesi maupun varietas. Kemudian yang kedua terkait dengan pengendalian hama penyakit yang kita lakukan, memang dua-duanya Bu Resti. Ada yang berbasis pemanfaatan gen ketahanannya, kemudian perlindungan tanaman yang memanfaatkan agen-agen hayati ataupun proteksi maupun biostimulan sebenarnya. Karena kalau yang di BB Biogen itu kan ada beberapa kelompok peneliti. Ada yang biokimia, ada yang pemeliharaan dan sumber daya genetik, dan ada yang biologi molekuler, bahkan ada yang terkait dengan sel dan jaringan. Namun di dalam aktivitas keseharian terkait penelitian itu kita sudah mencoba untuk mengkolaborasikan
antar satu kelompok peneliti dengan kelompok peneliti lainnya, sehingga tidak terkesan berdiri sendiri. Sehingga untuk penanggulangan ataupun terkait dengan perlindungan tanaman, ada teknologi-teknologi yang memang kita buat inovasinya. Meskipun dari segi genetiknya kita sudah mencoba mengembangkan atau mengimprove suatu variety itu, tapi di dalam kultur teknisnya itu dipadu-padankan dengan teknis-teknis budidaya dan biokimia maupun mikrobiologi yang bisa berperan di sana ke depannya. Mungkin sebagai informasi begitu Bu Resti, karena kita memang sudah lewat banyak ini Terima kasih. Pak, ini sekalian ini ya Pak ya. Oke. Akhirnya back sound suara saya nih kayaknya feedback. Alhamdulillah akhirnya saya tidak akan menyimpulkan dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Refli Nur ya. Adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman sudah mendapat gambaran tadi di awal, itu betul-betul adalah topik tentang bagaimana gen itu terekspresi, kemudian bagian terakhir itu adalah bagaimana sebenarnya aplikasi di lapangannya ketika kita sudah memahami apa itu gen dan bagaimana dia terekspresi. Ini memang topik yang sempit di genetika, ada 3 topik berkaitan dengan gen. Dan epigenetik itu juga Pak Refli tadi yang tidak sampaikan, itu nanti menjadi bagian tersendiri juga di dalam topik genetika. Jadi saya selaku moderator, feedback sekali ya. Sebelum kita tutup ini Pak Refli Nur, saya berikan dulu, saya berikan aplaus dulu lah. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Refli Nur, kepada Dr. Refli Nur ini. Semoga beliau tetap sukses dan juga sehat di dalam beraktivitas baik di Indonesia maupun di dunia internasional ya, memberikan yang luar biasa. Terima kasih Pak Refli. Iya Bu Dewi, saya sedikit boleh ya ini berpesan ya sama sebentar adik-adik. Dulu Pak, ini kita tutup dulu dari kita tutup resmi dulu ini sebelum nanti adik-adik mahasiswa masuk ke breakout room masing-masing untuk praktikum. Kita masih ada teman-teman dan terutama ini ada ke koprodi kita nih, Bu Nalwida. Ya Bu Dewi. Ya. Saya akan share screen kan Bu Nalwida. Jadi saya kembalikan dulu lah kepada MC. Ada Bu Caca. Bu Caca. Oke, Bu. Oke, silakan Bu Caca. Kita masuk ke acara penutupan dulu. Saya kembalikan dulu ke Bu Caca. Saya akan Terima kasih kepada Pak Refli Nur yang telah memaparkan materi dengan sangat rinci, mulai dari apa itu gen, kemudian bagaimana cara memodifikasinya, kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan hasil dari modifikasi ini untuk diaplikasikan untuk mengatasi berbagai masalah terutama di bidang pertanian. Terima kasih kepada Ibu PK Dewi Hayati yang sudah memoderatori seksi pemaparan materi dan tanya jawab ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Kaprodi kita, Ibu Dr. Nawilda Rozen. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Caca. Bapak Dr. Refli Nur, kita sudah 2 tahun yang lalu ketemu ya, dan alhamdulillah kita berjumpa lagi lewat daring ini. Jadi kami selaku Ketua Prodi di Fakultas Pertanian, jadi Prodi Agroteknologi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas ilmu yang sangat berharga ini. Ya, walaupun dalam waktu yang singkat kami mendapat ilmu yang banyak begitu. Apalagi saya tidak orang pemuliaan ya, jadi banyak sekali kita tahu hari ini tentang ilmu yang Bapak berikan.
memang sudah banyak apa yang sudah dikerjakan oleh BB Biogen. Mudah-mudahan ke depannya mahasiswa kita semuanya bisa berkontribusi dengan BB Biogen. 2 tahun yang lalu Bapak Refli Nur juga bilang ke kita supaya bisa mahasiswa kita magang di sana. Mudah-mudahan ke depannya bisa terlaksana, apalagi dengan adanya MBKM sekarang ini yang dimulai semester genap ini. Itu mudah-mudahan mahasiswa kita bisa magang di situ atau penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh BB Biogen sehingga ilmu kita itu bertambah dan wawasan mahasiswa kita juga tentunya bertambah. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Refli Nur. Ini kenang-kenangan dari kami, ucapan terima kasih juga dari kami ya, memberikan sertifikat. Hanya ini yang bisa kami berikan, jadi mohon maaf sekali lagi. Sertifikat sebagai narasumber kepada Bapak Refli Nur SPMSI PhD. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima ya Bapak. Dengan senang hati Bu. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu PK Dewi yang telah mengangkat acara ini. Terima kasih banyak kepada panitia semuanya. Juga terima kasih banyak kepada mahasiswaku yang telah hadir ya, dengan waktu yang 1,5 jam ini banyak ilmu yang kita dapat. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin untuk pamit, mau ke kampus, mau acara wisuda pula. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Refli Nur. Jangan bosan menerima kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon lift dulu ya. Iya. Baik Bu, baik Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Refli. Boleh bicara ini? Silakan, ini baru informal untuk ya, ini masih ke mahasiswa ya, Pak Ref ya. Ini pertama terima kasih dengan sertifikatnya. Hanya itu saja. Ini lebih dari cukup. Ya. Ini adik-adik mahasiswa bisa masuk ke breakout masing-masing nih Pak. Sebentar Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat, asisten.